Form the line! Di awal film kita diperlihatkan seorang raja dengan sekelompok pasukan terbaiknya di mana dia nampak akan memburu seekor naga yang tinggal di sebuah pegunungan yang kebetulan pegunungan tersebut berada dekat dengan istana kerajaan miliknya. Sang raja dan para pasukan yang terlihat sampai diserang naga di mana mereka membuat formasi yang tidak berguna saat mereka mendengar suara sang naga yang ada di sarangnya. Sang naga yang terlihat sedikit bertindak dengan mengeluarkan jigong dari mulutnya dan sedikit kiwasan dari ekornya yang tentu saja perilaku tersebut cukup untuk membuat sang raja ketar-ketir dan meminta ampunan padahal belum terjadi pertempuran terbaik yang terlihat di antara mereka berdua. Beberapa ratus tahun kemudian, terdapat sebuah negeri yang sangat jauh di antah berantah di mana terlihat dua orang putri dari kerajaan tersebut sedang memotong beberapa kayu untuk jadi bahan bakar guna menghadapi musim dingin yang sedang terjadi di sana. Situasi kerajaan yang ternyata juga sangat memprihatinkan di mana rakyat banyak yang kelaparan bahkan ada yang sampai meninggalkan kerajaan mereka. Seorang utusan dari kerajaan lain yang terlihat datang ke kerajaan mereka memberikan sebuah penawaran di mana sang putri diminta untuk menjadi istri sang pangeran dan sebagai gantinya kerajaan mereka akan dibantu dalam paceklik panjang sehingga mereka akan terbebas dari sengsara yang sedang mereka rasakan. Proposal. Oh my goodness. From the Queen of Oria. This man, he has a fleet of ships. Carriages full of gold. We need this. Our stores are empty. Elodie yang terlihat ragu untuk menikah saat mereka dalam perjalanan menuju kerajaan Aurea nampak terkejut dengan suasana di dekat pantai kerajaan di mana terdapat beberapa patung naga yang menyeramkan dan ternyata situasi tersebut berbanding terbalik dengan wilayah kerajaan yang sangat begitu indah kacida. Elodie dan keluarga yang bahkan dibawa oleh kereta kencana terlihat semakin mengagumi istana saat mereka semua sudah sampai di dalamnya. Elodie yang bahkan diberi ruangan sendiri sebagai pertanda tamu istimewa untuk beristirahat dan keesokan harinya dia akan bertemu dengan sang pangeran yang akan menjadi pendamping hidup untuk selama-lamanya. You're liking my lady? At first light, I shall return to convey you. Elodie yang kemudian melihat seorang perempuan saat dia berada di balkon yang mengarah ke menara di depannya tidak mencurigai sedikit pun ada hal yang janggal di sana. Dan di malam harinya, dia kembali dikejutkan dengan sebuah cahaya yang terlihat jelas tepat di arah gunung di sekitaran kerajaan tersebut berada. Sang adik yaitu Floria yang kemudian datang ke kamarnya dengan alasan kalau dia tidak bisa molor dan butuh sosok sang kakak berada di sisinya. Elodie yang kemudian bertemu dengan ibu hajat di esok paginya beserta dengan semua rombongan besan. Dan kemudian Elodie terlihat berdua dengan sang pangeran untuk saling mengenal antara dia dan juga calon carogenya. What do you think about me? My happiness is a small price to pay for the future of my people. Binar-binar cinta yang mulai tumbuh ketika mereka berdua telah melakukan aktivitas bersama, berbeda dengan sang ayah yang baru saja bernegosiasi dengan sang ratu dan menunjukkan wajah murungnya yang tentu saja ekspresi tersebut dianggap tak wajar karena esok paginya putri mereka akan melakukan pernikahan yang seharusnya adalah hari paling bahagia bagi dirinya. Elodie yang kemudian menceritakan apa yang dia lihat kepada si pangeran tentang sebuah api yang nampak dari gunung dekat dengan kerajaan miliknya. Sang pangeran yang berkata kalau api tersebut merupakan upacara kuno kerajaan mereka. Dan tentu saja ucapan tersebut membuat Elodie percaya karena dia sudah yakin dan merasa cocok dengan karakter dan sifat yang akan menjadi suaminya. High on the mountain last night. It was an ancient ceremony. They're very significant to my family. That's why my mother chose these dates for our wedding.
Si Ibu Tere yang merasa janggal setelah dia berbicara dengan Sang Besan untuk sedikit mendekatkan antara hubungan kerajaan mereka, kemudian menghampiri Elodie dan mencoba meyakinkan anak Terenya kalau pernikahan tersebut adalah hal yang salah untuknya. Dan kebetulan sang ayah juga datang ke sana sehingga si Ibu Tere tidak bisa berkata semua sesuai dengan apa yang ada di pikirannya. Elodie yang terlihat didandani di esok paginya, di mana dia resmi menikah dan menjadi seorang istri dari pangeran kerajaan yang sangat diidam-idamkan olehnya. Elodie yang mengucapkan salam perpisahan dan naik ke sebuah kereta kencana, kemudian sampai di suatu tempat di mana tempat tersebut akan mengubah hidupnya untuk selama-lamanya. I'm going to pay homage to my ancestors. Kedua mempelai yang terlihat sampai di atas gunung, di mana mereka disambut untuk melakukan ritual suci yang merupakan kebiasaan di kerajaan tersebut. Elodie yang kemudian diberi koin untuk menjadi salah satunya, dan kemudian diberitahu kalau sang raja dahulu kala sempat berhadapan dengan sesosok monster, di mana kejadian ini tertuju pada cerita yang awal film kita lihat sebelumnya. Sang raja yang tidak bisa mengalahkan sang naga, di mana si naga kemudian memberi ampunan asal sang raja mengorbankan 3 putrinya untuk dijadikan tumbal atas kerajaan miliknya. Elodie yang ternyata digunakan oleh kerajaan tersebut dan dimaksudkan untuk menjadi tumbal perjanjian dengan cara mencampurkan darah mereka. Dan pernikahan tersebut adalah kebohongan sehingga si naga tidak mencurigai kalau sebenarnya Elodie bukanlah anak dari raja yang menguasai kerajaan di sana. Let our two lines mingle and fast become one. She is now of royal blood. Elodie yang dilempar dan mengetahui kalau pernikahannya adalah settingan dan dia sudah dijadikan tumbal oleh kerajaan mereka, terlihat berteriak dan malah membangunkan si naga, di mana dia juga berusaha untuk mencari jalan keluar dan malah menemukan sebuah burung yang terlihat terbakar, di mana hal tersebut adalah awal bagi sosok sang naga untuk memperlihatkan wujud aslinya. Burung yang terlihat terbang sangat banyak di hadapannya, di mana mereka semua terbakar persis seperti satu burung yang diselamatkan olehnya. Sang naga yang berbicara dengan bahasa manusia dan muncul tepat di hadapannya, kemudian menyuruh Elodie untuk berlari karena bagi sang naga hari tersebut adalah hari di mana manusia membawakan sebuah tumbal seperti perjanjian dirinya dengan sang raja. Elodie yang melihat mayat seorang wanita, di mana wanita tersebut adalah wanita yang sama saat dulu dia berada di kamar dan sedang nongkrong di balkonnya, terlihat berhasil selamat dengan sedikit luka bakar di kakinya yang cukup sangat mengilukan, yang mana dia kemudian membungkus luka tersebut dengan menggunakan kain yang dia sobek dari sisa gaunnya. Elodie yang mengambil sedikit api untuk pencahayaan di dalam gua, kemudian terlihat berangkat dan terjebak saat dia memasuki sebuah lorong dan terjatuh dari tempat dia berpijak. Cahaya api yang kemudian redup dan membuat Elodie harus bertahan tanpa penerangan, membuat dia sampai di suatu tempat di mana terdapat sedikit cahaya, walaupun Elodie kesal karena mengingat percakapannya saat dia sedang bersama pangeran impiannya. Elodie yang melompat dan berusaha untuk mencapai cahaya yang merupakan penerangan satu-satunya, terlihat bersusah payah untuk mencapai tujuannya dengan menggunakan pisau di gaunnya, dan akhirnya dia berhasil ke tempat tujuan, di mana cahaya tersebut datang dari sekumpulan lintah yang sudah berevolusi dan bertahan di dalam gua. Elodie yang terlihat membawa beberapa lintah untuk penerangan, kemudian meminum sebuah air yang nampak jelas berada tepat di hadapannya. Saat Elodie mencoba untuk menghilangkan dahaga di tubuhnya, lalu tiba-tiba sang naga yang kemudian datang ke sana dan hampir saja memakan dirinya, membuat Elodie kembali berada di suatu tempat
di mana dia melihat sebuah tulisan kalau tempat tersebut aman dan sang naga tidak akan bisa menjangkau untuk sampai ke sana. Elodie yang menyadari kalau tempat tersebut adalah lokasi para putri sebelum dirinya. Dilihat dari banyaknya nama yang tertulis di dinding menandakan kalau sebagian putri berusaha dan berhasil sampai ke sana. Elodie yang membuka perbannya dan berusaha untuk tidur sejenak, kemudian mendapat sedikit penglihatan kalau para putri sebelum dirinya menyuruh Elodie untuk beranjak karena tempat tersebut tidaklah aman seperti yang tertulis di dinding gua tersebut. Elodie yang terbangun dan melihat kalau luka di kakinya telah diobati oleh para lintah yang dia bawa di kainnya, sedikit terkejut dengan kemampuan lintah tersebut. Lalu melihat peta yang digambar di dinding gua oleh para putri sebelumnya, di mana dia kemudian merencanakan sebuah pelarian untuk dirinya agar bisa keluar hidup-hidup dari sana. Elodie yang kemudian menentukan jalur pelariannya, di mana dia mengikuti arahan seorang putri yang terlihat berhasil sampai ke atas gunung sarang naga. Elodie yang mengukir namanya di dinding gua sama seperti putri yang lainnya, kemudian terlihat melanjutkan perjalanan, di mana dia sampai di sebuah ruangan yang terdengar sebuah bunyi musik sekaligus lubang dengan penuh kristal yang menempel di dinding gua tersebut. Elodie yang kemudian memanjat kristal demi kristal dengan menjobek gaun dan dijadikan alat untuk sampai ke atas. Si naga yang ternyata juga ada di sana dan membuka mulutnya saat Elodie hampir saja terjatuh karena kristal yang dia pijak tiba-tiba hancur dan membuat dia menjadi kehilangan pegangannya. Elodie yang kembali berhasil mengaitkan mahkota pada salah satu kristal, kemudian terlihat sampai di atas gunung sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ekspektasi di luar Nurul yang tidak sesuai dengan apa yang Elodie pikirkan karena tempat tersebut bukanlah jalan keluar, melainkan jalan buntu di mana perjuangan Elodie terlihat menjadi sia-sia. Elodie yang tertunduk lesu dengan air mata yang keluar dari kedua bola mata indahnya, kemudian terlihat mendapat sedikit cahaya harapan, di mana terlihat beberapa orang sedang mengendarai kuda dan si naga tiba-tiba ada di sana dengan berniat untuk mematahkan semangat Elodie sekaligus kembali menyerangnya. Suara dari para pengendara kuda yang terdengar memanggil Elodie membuat sang naga berpaling ketika dia akan mengeluarkan jigong berapinya. Sang pengendara kuda yang ternyata ayah Elodie dan juga beberapa orang pengawalnya, di mana mereka memutuskan untuk menyelamatkan Elodie walaupun harus bertaruh nyawa karena sang ayah atau dia akan berhadapan dengan kematiannya. Elodie yang kembali turun ke bawah dan menemukan sebuah fakta. Kenapa sang naga menginginkan 3 putri untuk dijadikan persembahan kepada dirinya? Sang naga yang ternyata memiliki 3 telur saat dahulu sang raja menyerang sarangnya, di mana sang raja dan pasukannya terlihat menghabisi ketiga anak naga tersebut yang baru saja menetas, dan terjadilah pertarungan di mana sang raja kalah dan meminta pengampunan untuk menyelamatkan nyawa dirinya. Sang naga yang ternyata hanya ingin membalas sakit hatinya, di mana sang raja dan keturunan akan merasakan sakit karena kehilangan 3 putri seperti sang naga kehilangan para anak naganya. Kejadian yang kembali ke masa sekarang di mana para pengawal terlihat diserang oleh sang naga, dan terjadilah adegan di mana sang ayah berhadapan dengan naga yang berdiri tepat di hadapannya. Elodie yang memperhatikan dari jauh di saat sang ayah mencoba menyerang dan tak bisa berbuat apa-apa. Sang naga yang terlihat melepaskan sang ayah dan menyuruh dia untuk memanggil Elodie agar bisa mengeksekusinya, di mana sang ayah malah mengutarakan isi hatinya
sekaligus meminta maaf karena sudah menumbalkan Elodie demi beberapa emas untuk memperbaiki ekonomi yang sedang inflasi di dalam kerajaannya. Sang naga yang kemudian terlihat mengeksekusi sang ayah karena dirasa tak berguna dan malah menyuruh Elodie untuk tidak datang dan menghampiri dirinya. Elodie yang berteriak dan membuat si naga mendengar suara jeritannya, dan nasib baiknya si naga teralihkan oleh si pemandu yang sedang mencoba untuk keluar dari sarang naga. Elodie yang menghampiri sang ayah, di mana sang ayah meminta maaf dan menyuruh Elodie untuk segera kabur dan pergi dari sana dengan tali yang mereka sempat pakai sebelumnya, di mana sang pemandu yang terlihat menemui ajal hidupnya dan dieksekusi oleh sang naga yang kemudian mengejar Elodie dengan penuh amarah yang terlihat tepat di wajahnya. Elodie yang kemudian berhasil memanjat tali tersebut dibarengi dengan sang naga yang mendekat dan kembali mengeluarkan jigong berapinya. Elodie yang berhasil keluar dari sarang naga dan menaiki kuda milik sang ayah, di mana dia sedikit melakukan trik yang sangat cukup cerdas dengan menyuruh kuda tersebut berlari, sementara dirinya bersembunyi di balik batu untuk mengelabui sang naga. Sang naga yang terlihat marah sampai membuat langit di kerajaan menyala dengan menebarkan jigong berapinya karena mengetahui kalau Elodie sudah selamat dari teror mautnya. Di mana sang ratu yang melihat situasi tersebut kemudian mendatangi kapal untuk mengambil Floria sebagai ganti dari tumbal untuk sang naga. Si Indung Tere yang terlihat tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Elodie merasa senang karena berpikir kalau dia sudah selamat dari ancaman dan teror si naga. Saat Elodie sedang menuju kapal dan malah berpapasan dengan Indung Terenya, di mana sang ibu kemudian mengatakan kalau adiknya telah diculik oleh sang ratu untuk dijadikan tumbal dan mengganti dirinya. Stepmother! Oh, we took her to the caves in your place. I have to save her. No! I'll go. I can find her. Elodie yang kembali ke arah gunung sementara Floria terlihat sedang melakukan ritual dan dilempar ke dalam sarang naga. Elodie yang kembali mengulang perjalanan untuk sampai ke dalam sarang naga, di mana dia menuruni gua dengan menggunakan tali dari jembatan sekaligus harus melewati tempat yang sudah dia pernah singgahi sebelumnya. Sang naga yang terlihat membawa Floria dengan tangan kirinya. Sementara Elodie bersiap-siap dengan sedikit rencana untuk pengalihan dan memancing sang naga. Elodie yang terlihat membawa sarung pedang di antara kedua selepet pantatnya, kemudian menemukan sebuah pedang dan dia pun membawa pedang tersebut untuk berjaga-jaga saat dia akan berhadapan dengan sang naga. Sang naga yang terpancing oleh jebakan Elodie kemudian terlihat mendatangi sumber dari suara yang didengar olehnya. Elodie yang ternyata sudah dekat dengan lokasi adiknya kemudian membawa Floria untuk segera bergegas. Sementara sang naga terlihat marah karena mengetahui kalau dia sudah dikelabui oleh mangsa buruannya. Sang naga yang kemudian terlihat kembali ke sarangnya, yang mana Elodie menyuruh Floria untuk bersembunyi sementara dirinya akan mengatakan semua kebenarannya. Elodie yang berhadapan dengan sang naga dan terlihat mengacungkan pedangnya kemudian mengatakan yang sejujurnya kalau dia bukanlah keturunan dari sang raja. Namun sang naga tak percaya lalu menyerang Elodie dengan jigong berapinya. We have both been lied to. Your kind, your blood. Elodie yang selamat karena terjatuh ke dalam kolam lintah kemudian terlihat bangkit dan diserang untuk kedua kalinya. Elodie yang berhasil melawan dan menusuk mata sang naga dengan sebuah pisau kecil di sampingnya, di mana kemudian Elodie juga berhasil melukai sang naga dengan sebuah pedang yang Floria berikan kepadanya. Sang naga yang terlihat sangat kesakitan dan terluka dibarengi dengan Elodie yang menemukan sebuah cara agar dia bisa mengalahkan sang naga dan
menyatakan kebenarannya. Elodie yang berhasil memprovokasi sang naga dan membuat sang naga menyeburkan jigong berapinya tanpa sang naga tahu kalau serangan tersebut akan berbalik langsung kepada dirinya. Show me your fire. What are you waiting for? Nah, dari sini kita belajar ternyata Amandel Naga itu lebih tahan api ya daripada sisi kerasnya. Emang agak konyol sih. Elodie yang kemudian menunjukkan luka di tangannya agar sang naga tahu bagaimana cara dia dikelabui dan berpikir kalau semua putri yang datang ke sana adalah keturunan murni dari sang raja. Elodie yang terlihat berhasil meyakinkan hati sang naga yang sudah pasrah dengan keadaan. Kemudian melihat ketulusan hati Elodie saat Elodie menaburkan banyak lintah, di mana lintah tersebut bisa dengan mudah menyembuhkan luka yang ada di tubuh sang naga. Dan tepat saat Elodie berjuang untuk kehidupannya, di mana kerajaan Jahanam sedang menggelar pesta untuk pernikahan sang putri yang akan dijadikan sebagai korban berikutnya, Elodie yang datang ke sana dan menceritakan semua kebusukan dari kerajaan tersebut. Dilanjut dengan kemunculan sosok sang naga yang sehat walafiat, dan dengan jigong berapinya dia pun membakar semua kerajaan sekaligus raja dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena sang raja dari kerajaan kaya raya tersebut sudah meninggal alias Modiar, jadi bisa dibilang kalau Elodie sekarang ratu dari kerajaan tersebut, di mana dia bisa bebas membuat cadangan makanan untuk kerajaan miskinnya dan sekaligus menjadi ratu naga dan meneruskan syuting di acara Naga Indosiar. Tamat, ending yang sangat menagabonarkan.